Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alexander Yohanes Evan Anggewea atau yang biasa dipanggil Evan. Nah, kali ini aku bakal membahas mengenai toxic relationship. Seperti yang kita tahu, zaman sekarang banyak hubungan yang tidak sehat, apalagi dalam hal berpacaran. Nah, ini biasanya oleh anak muda zaman sekarang seringkali disebut sebagai toxic relationship, bukan? Menurut aku sendiri sih, hubungan yang sudah hanya berasal dari satu pihak saja atau yang berjuang hanya satu pihak saja dan pihak lainnya hanya menuntut dan menuntut, itu sudah masuk dalam kategori toxic relationship. Nah, ini ada temen aku yang mau sharing pengalamannya dia, cuman dia namanya nggak mau disebut karena mungkin malu kali ya. Halo Kak, namanya siapa? Hai, perkenalkan nama aku James Sigar. Disini aku pengen sharing pengalaman aku aja deh buat kalian semua yang nonton video ini. Kalau boleh nanya nih Kak, Kakak pernah ada nggak di suatu hubungan toxic relationship? Ya kalau ditanya, gua pernah berada di hubungan toxic relationship ya udah absolutely pernah. Dan itu yang bakal gua share buat kalian semua yang nonton video ini juga sih. Menurut Kakak, hubungan toxic relationship sendiri itu seperti apa sih Kak sebenarnya? Ya, buat aku toxic relationship itu sendiri adalah kondisi dimana ya kita udah gak saling support, kita udah gak saling sayang, kita udah gak saling ya tahu tujuan masing-masing, udah saling nyakitin justru di kondisi dimana ya lu gua nggak ada lagi kita berdua lagi nggak ada, ya saling nyakitin dong isinya berantem, maki-makian, bahkan ya saling jelekin di antara teman-teman masing-masing, dan itu yang rusak satu sama lain, merusak si cowok, merusak si cewek juga, dan itu ya not worth it untuk dijalanin. Bahkan yang gua rasa sendiri ya itu ngancurin image juga, pandangan antara satu keluarga dan keluarga lain, dan itu ya ujungnya pasti gak baik lah, ujungnya pasti sedih, ujungnya pasti ya cuman merusak intinya tuh toxic relationship itu fix merusak banget. Apapun yang terjadi itu kan pasti merusak banget kalau toxic relationship. Kalau udah jalanin ya gak ada tujuan yang jelas, ya otomatis cuma lintang gitu aja di jalan yang gak tahu mau kemana tujuannya. Kalau menurut Kakak sendiri, hal-hal apa sih yang ada dalam satu hubungan yang sudah masuk dalam kategori toxic relationship? Ya buat gua sih hal-hal yang udah masuk toxic relationship ya pasti dari komunikasi ya. Komunikasi itu pasti udah gak sehat, isinya cuma makian, isinya cuma ngerendahin, isinya cuma gak menghargai, isinya cuma ya udah, lu udah jelek di mata gua, jadi buat apa gua muji-muji lu, udah gak ada sense of good communication lagi. Apalagi verbal abuse, pukulan itu fisik, secara fisik entah ceweknya entah cowoknya, jangan kira cewek doang lo bisa dikasarin, cowok pun bisa. Kadang kalau cewek udah emosional banget ya dipukul pakai sapu pun ya cowok juga manusia biasa dong, nggak ada yang bisa manusia baja dipukul pakai kayu, yang nggak mungkin. Tetap itu jadi sebuah yang toksik. Kalau udah main lempar barang kayak main pukul-pukul kayak itu juga udah toksik sih. Hal-hal yang lain juga banyak sebenarnya, dari teman-teman lingkungan yang toksik juga bisa, lingkungan yang nggak suportif, lingkungan justru yang buat kamu oh dia itu jelek loh, dia itu gini loh, dia jadinya nggak, intinya nggak suportif kan buat kalian, ya itu merusak. Dan ya gimana pun juga ya lingkungan sangat berpengaruh juga, yang berpengaruh selain pribadi yang nggak dewasa juga termasuk pasti. Soalnya kalau kita nggak dewasa, kita hadapi segala sesuatu tuh pasti dengan ya pikiran pendek, udah nggak pikir lagi dia itu gimana. Pokoknya ya halnya banyak, cuman yang pasti itu komunikasi, lingkungan, dan kebiasaan itu udah pasti jadi salah satu faktor utama yang bisa bikin relationship toxic relationship itu makin parah, ya makin terasa. Dan ya apalagi kalau satu orang doang, kalau misalnya dua orang tuh jauh lebih parah, karena pasti efek dampaknya justru fisikal, mentally ya pasti ada. Jadi kita juga nggak bisa membatasi hal-hal yang mendasari sebenarnya, tapi ya paling most affecting itu ya seperti itu doang sih yang aku bisa jelasin, yang aku rasain, yang aku bisa dapat dari pengalamanku. Kalau kakak sudah merasa hubungan kakak dengan pasangan itu sudah merupakan bentuk toxic relationship, bagaimana sih kak cara bisa keluar dari hubungan toxic relationship itu? Ya buat gua sih, kalau lu pengen keluar dari toxic relationship itu ya udah end relationship, udah akhiri aja. Karena nggak
di saat toxic relationship itu udah masuk ke fase toxic, lu nggak akan bisa berjuangin apa-apa lagi, men. Lu udah nggak tahu tujuannya mau kemana, lu udah saling nyakitin, dan memaafkan itu bukan salah satu hal yang ya mungkin kalau it's worth it to say itu sorry atau maaf, it's okay. Tapi kalau memang mau gimana lagi, mau udah fisikal, udah komunikasi gak jelek, udah bahkan nama baik di antara satu keluarga satu sama lain udah jelek, lu mau lanjutin kemana, boy? Lu udah mau lanjutin kemana, udah nggak bisa dilanjutin apa-apa lagi, ya udah. At the end the relationship doang jawabannya, putus aja, udah. Mendingan lu cari di pasangan di saat lu udah siap dan pasangan itu juga supportive lu dan lu udah meninggalkan semua yang udah berlalu, jadi gak ada kata-kata trauma lagi. Karena kalau trauma ya lu ngulang kesalahan yang goblok aja berulang-ulang. Jadi mendingan udah selesaiin, lu perbaikin apa yang udah salah dan diri lo, dan terus baru siap lagi buat lanjutin hubungan yang baru. One day kalau misalnya lu udah siap. Tapi jangan sampai lu tetap kondisi trauma dan lu masih toxic dan lu ya masih berharap kok ada kok yang mengerti gue dan toxic gue. Nggak ada, lu nggak akan pernah dapet yang kayak gitu kalau lu sendiri nggak mau berubah. Itu menurut gue ya, dan pengalaman gue. Oke Kak, makasih banget ya udah mau sharing ya Kak. Ya gue juga udah thank you banget, saya thank you banget udah ngundang gue buat bisa sharing buat teman-teman. Semoga pengalaman gue bisa jadi pelajaran buat teman-teman juga dan hindari hubungan toxic relationship. Ya gue berharap kalian bisa dapat pasangan yang terbaik yang bisa saling support satu sama lain. Relationship sendiri ini merupakan hubungan tidak sehat yang membuat seseorang merasa tidak dipahami dan didukung atau merasa direndahkan oleh pasangannya. Toxic relationship ini biasanya baru muncul ketika sepasang kekasih berhubungan dalam kurun waktu lebih dari 5 bulan. Karena sifat-sifat asli seseorang akan muncul di bulan berikutnya. Berdasarkan pengalaman teman aku nih yang 3 tahun menjalin hubungan dan dia bertahan selama ini karena cinta, bagi orang yang melakukan toxic relationship, cinta saja tidak cukup karena bagi mereka hasil adalah tujuan utama. Sebagai contoh, aku punya teman wanita, dia pintar sekali dan memang memiliki etos kerja yang tinggi atau rajin bekerja. Namun aku kasihan dengan dia karena selama 3 tahun ini dia selalu dituntut, dan ketika dituntut, teman aku ini memiliki sisi fighter. Jadi dia selalu membuktikan apa yang ditunjukkan oleh apa yang dituntut oleh pasangannya ini. Dengan catatan, pasangannya hanya menuntut dan tidak membantu apa-apa ya. Jadi setiap hari temanku curhat kepadaku dan teman-teman yang lain karena dia tidak bisa membicarakan apa yang dirasakan ke pasangannya. Malah pernah ketika dia berusaha mengungkapkan apa yang dirasakan ke pasangannya malah marah dan tidak terima. Memang temanku ini sangat bucin, bahkan ketika dia dituntut dan direndahkan, dia hanya menangis. Tidak sampai situ, ketika tuntutan ini berhasil, pasangannya ini memberikan tuntutan lain yang lebih memberatkan teman aku, hingga akhirnya teman aku dari titik dia sudah tidak kuat dan memilih untuk mengakhirinya. Ya, meskipun tidak baik-baik, tapi teman aku mengambil sisi positifnya, yaitu jika dia tidak dituntut oleh pasangan yang toksik, dia tidak akan berada di titik sekarang yang bisa aku bilang juga cukup sukses, meskipun dia masih dendam sendiri dengan pasangan yang toksik itu. Nah, jadi di sini aku mau kasih tahu dulu ke teman-teman apa saja tanda-tanda kalau kamu bertemu dengan seseorang dekatimu atau PDKT dan dia termasuk orang yang toksik. Ini misalkan pengalaman teman aku yang baru putus Desember 2022 lalu ya. Pertama, dia merupakan orang yang memiliki cukup banyak rahasia, sehingga dominan tertutup namun ingin mengetahui tentang kalian lebih dalam. Kedua, dia biasanya rentan menjadi manis jika dia telah membuat satu kesalahan, entah ketahuan atau tidak ketahuan. Ketiga, dia berusaha mengontrol secara halus apapun yang kamu lakukan dengan maksud demi keuntungan dia sendiri. Berdasarkan pengalaman teman aku ini, teman aku dituntut untuk menyerahkan gaji sama dengan dia, karena dia tidak mau ayahnya marah ketika dia mendapat pasangan yang tidak selevel dengan dia. Bahkan kandidat orang toksik ini tidak bisa membela dan mengkonfront kamu di depan keluarganya, dan cenderung tidak tegas kepada keluarganya, tapi tegas dan keras seperti batu jika dengan kalian. Keempat, kalian mulai kehilangan jati diri kalian, dan kalian mulai mempertanyakan apa yang kalian lakukan ini benar atau tidak. Berdasarkan pengalaman teman aku juga, dia baru menyadari hal ini ketika sudah memasuki 4 bulan berpacaran. Namun karena teman aku membucin, jadi diteruskan sampai 3 tahun. Kelima dan yang terakhir, kandidat orang toksik ini biasanya suka playing victim maksudnya, atau merasa jadi korban dalam hubungan sebelumnya. Berdasarkan teman aku, awalnya pasangannya mengakui bahwa dia diselingkuhi oleh yang sebelumnya, sehingga dia menjadi seperti ini. Namun baru diketahui ternyata yang bermain kotor adalah pasangannya sendiri. Bahkan belum putus dari teman aku, dia sudah dekat dengan wanita lain
dan mengatasnamakan teman aku dan dia hanya berteman saja. Wah, gimana nih teman-teman setelah mendengar kumparan-kumparan yang telah aku jelaskan soal contoh-contoh hubungan toxic relationship tadi. Bahaya juga ya, karena toxic relationship ini bisa menimbulkan trauma yang cukup dalam loh. Jadi kalau teman-teman sudah mulai menemui sedikit-sedikitnya tanda ketika ada toxic relationship dalam masa PDKT atau pendekatan kalian, lebih baik dihindari saja ya. Stay waspada teman-teman.